Peristiwa yang terjadi di sekte Mystic Cloud menyebar ke setiap sudut Kekaisaran Jiama dalam beberapa hari seolah-olah berita itu telah menumbuhkan sayap. Gangguan besar muncul di seluruh Kekaisaran Jiama dalam sekejap. Hampir semua orang tahu betapa kuat dan menakutkannya kekuatan sekte Mystic Cloud di Kekaisaran Jiama. Karena Yunshan hadir beberapa tahun ini, reputasi Kekaisaran Jiama telah sangat meningkat. Namun, berita mengejutkan tentang sekte Mystic Cloud yang dibubarkan saat ini menyebar. Ini tidak diragukan lagi merupakan masalah besar yang mengguncang bumi bagi warga Kekaisaran Jiama. Sementara masalah ini menyebar dan menciptakan kegemparan, karakter utama dari masalah ini, Xiao Yan dari klan Xiao, juga menjadi benar-benar dikenal oleh semua orang di dalam Kekaisaran Jiama. Beberapa orang mungkin merasa agak asing dan bingung tentang nama itu, tetapi mereka yang memiliki ingatan yang baik masih dapat secara samar-samar mengingat pemula, yang telah bangkit seperti komet di dalam Kekaisaran, dari 3 tahun lalu. Namun, Xiao Yan saat itu hanyalah individu yang sangat luar biasa di kalangan generasi muda. Dia tidak layak disebut di mata iblis tua seperti Yunshan. Oleh karena itu, dia diusir dari Kekaisaran saat itu karena dia telah menyinggung sekte Mystic Cloud. Namun, dalam 3 tahun yang singkat, dia telah kembali sebagai orang yang kuat. Selain itu, kekuatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan di mana dia bisa mengalahkan makhluk besar seperti sekte Mystic Cloud. Peningkatan cepat seperti itu benar-benar menyebabkan seseorang tanpa sadar mengklik lidah seseorang dan berseru. Selama seluruh Kekaisaran terguncang karena masalah ini, sekte Mystic Cloud akhirnya merilis berita bahwa mereka akan bubar untuk pertama kalinya. Dengan konfirmasi berita itu, tanpa sadar membangkitkan suara tertegun yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi. Murid-murid Mystic Cloud sekte mulai meninggalkan sekte dan turun gunung tidak lama setelah berita tentang sekte Mystic Cloud yang akan bubar dirilis. Akhirnya, mereka menyembunyikan identitas mereka dan berbaur dengan warga biasa Kekaisaran. Di masa depan, mereka tidak lagi bisa mengandalkan identitas itu untuk membanggakan orang lain. Dalam waktu setengah bulan, sebagian besar murid Mystic Cloud sekte sudah pergi. Mystic Cloud Mountain juga telah berubah dari dijaga ketat menjadi kosong. Puncak gunung ini yang dilihat oleh orang-orang dari Kekaisaran Jiama sebagai tempat suci pelatihan di masa lalu akan menjadi pegunungan biasa di masa depan. Mungkin dengan aliran waktu, bahkan nama Mystic Cloud Sect secara bertahap akan dilupakan di sungai waktu yang panjang. Sebuah sekte kuno yang pernah menonjol di dalam Kekaisaran Jiama selama beberapa ratus tahun diam-diam menurun dengan cara ini. Ibu kota Kekaisaran Jiama, kota suci Jiama. Sejumlah bisikan dan desahan emosional yang tak terhitung jumlahnya terdengar di dalam Kekaisaran Jiama setelah pembubaran sekte Mystic Cloud. Mereka semua telah menyaksikan penurunan faksi besar ini. Sementara mereka menyaksikan perubahan besar dan tak terduga ini, nama Xiao Yan juga mulai menyebar melalui mulut banyak orang. Ini karena siapapun yang tidak bodoh mengerti bahwa pemuda ini mungkin akan menggantikan status yang dinikmati sekte Mystic Cloud di masa lalu di dalam Kekaisaran Jiama dan menjadi tuan dalam pelatihan Douqi di dalam Kekaisaran. Xiao Menshah yang duduk di lokasi yang baik di tengah kota tidak diragukan lagi menjadi eksistensi yang paling menarik perhatian baru-baru ini. Akan ada arus orang yang tak henti-hentinya di tempat ini setiap hari. Sejumlah pemimpin yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai faksi terkemuka di ibu kota secara pribadi akan datang dengan hadiah mahal untuk memberi selamat kepada mereka. Mereka bahkan rela mengabaikan status dan antrian mereka di luar Menshan untuk waktu yang lama. Beberapa dari mereka bahkan penuh senyum terhadap anggota klan Xiao yang menjaga pintu untuk mengekspresikan pikiran mereka kepada klan Xiao. Nada suara mereka sangat penuh kasih sayang. Perlakuan seperti itu menyebabkan kesombongan beberapa anggota klan Xiao melonjak. Bahkan watak mereka juga sedikit berubah. Mereka tidak lagi bersembunyi seperti di masa lalu dan bertindak hati-hati seperti tikus. Seorang pemuda berjubah hitam duduk di kursi yang luas aula yang tenang di Xiao Menshah. Matanya sedikit tertutup. Para pelayan wanita cantik di dalam aula menggunakan langkah-langkah kecil untuk berjalan saat mereka dengan hati-hati mengisi cangkir tehnya sebelum berdiri di samping dan diam-diam menimbang tuan baru ini di dalam Kekaisaran Jiama, yang merupakan orang yang paling dicari. Kemerahan menutupi wajah mereka.
Wanita muda mana yang tidak naksir? Xiao Yan saat ini adalah pahlawan yang dipuja oleh banyak wanita muda di Kekaisaran Jiama. Dia mampu bertarung dengan elit legendaris Dou Zong pada usia 20 tahun yang aneh. Bakat dan prestasi seperti itu benar-benar membuat orang merasa tidak percaya. Haha, anak kecil, kamu akhirnya keluar. Bagaimana? Apakah lukamu sudah sembuh? Sebuah tawa tiba-tiba memecah keheningan aula besar. Sosok Xiao Li segera muncul di luar pintu. Di belakangnya, seorang pelayan wanita mendorong kursi roda Xiao Ding dan perlahan masuk. Pemuda berjubah hitam itu perlahan membuka matanya saat mendengar tawa itu. Cahaya berapi-api samar melintas di pupil hitam gelapnya. Wajahnya yang muda dan tampan masih membawa sedikit pucat. Segel api putih pekat di dahinya tampak seperti hidup. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, itu tampak seperti nyala api seperti zat, memberi seseorang perasaan seperti setan yang tidak biasa. Orang dengan penampilan seperti itu secara alami adalah Xiao Yan. Xiao Yan menatap Xiao Li dan Xiao Ding saat mereka masuk. Senyum tipis terungkap di wajahnya yang tanpa ekspresi. Dia berdiri dan berjalan. Xiao Li berjalan maju dengan cepat dan menggunakan kekuatannya untuk menepuk bahu Xiao Yan. Dia bersukacita dan tertawa, apakah kamu sudah pulih sepenuhnya dari luka-lukamu? Saya terluka terlalu serius kali ini. Bagaimana bisa begitu mudah untuk pulih? Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Luka-lukanya kali ini adalah yang paling serius yang pernah dia dapatkan. Tidak hanya Douqi di dalam tubuhnya yang kelelahan tetapi kekuatan spiritualnya juga sangat rusak. Bahkan tulang di tangannya patah. Jika itu adalah orang biasa, banyak luka ini kemungkinan akan menyebabkan dia mati atau setidaknya kehilangan separuh hidupnya. Beruntung Xiao Yan telah mengambil banyak obat spiritual alami dan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dia secara alami tahu bagaimana menggunakan obat yang tepat dan menggunakan metode terbaik untuk perlahan-lahan menyembuhkan luka di dalam tubuhnya. Meskipun demikian, dia baru saja menyembuhkan luka-lukanya setelah menghabiskan hampir setengah bulan. Dia masih perlu menghabiskan waktu jika dia ingin pulih ke kondisi puncaknya. Ambil perlahan. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu terburu-buru. Lakukan perlahan. Semuanya baik-baik saja selama tidak ada gejala sisa. Kamu adalah orang yang paling penting di klan Xiao dan tidak ada kecelakaan yang bisa terjadi padamu. Xiao Ding tersenyum saat berbicara. Xiao Yan mengangguk. Dia membalikkan tubuhnya dan duduk di kursi. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, bagaimana sekte Mystic Cloud? Lebih dari setengah dari mereka telah dibubarkan. Namun, ada cukup banyak orang di dalam sekte Mystic Cloud. Saya pikir mereka hanya akan dapat sepenuhnya bubar setelah setengah bulan lagi. Mereka telah dilepaskan terlalu mudah kali ini. Mendengar ini, ekspresi Xiao Li segera menjadi gelap dan dingin saat dia berbicara dengan suara dingin. Xiao Ding menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Kami telah membalas dendam dan mencapai efek jera dengan membunuh beberapa dalang. Selain itu, ada banyak murid Mystic Cloud sekte biasa. Itu tidak akan banyak bermanfaat bagi reputasi klan Xiao kami jika kami benar-benar mencuci mereka dengan darah. Sebaliknya, itu akan menyebabkan beberapa orang merasa ketakutan. Kami akan mengalami kelemahan besar dari perspektif jangka panjang. Xiao Yan melirik Xiao Ding yang tersenyum tapi diam. Jika bukan karena Yun Yun, dia memang berencana untuk mencuci sekte Mystic Cloud dengan darah untuk membalas dendam. Jika seseorang mendiskusikan apa yang berubah, orang akan mengatakan dia telah memperhitungkan perasaan pribadinya. Tatapan Xiao Ding melirik Xiao Yan. Dia tersenyum setelah dia sepertinya mengerti dengan jelas apa yang dipikirkan Xiao Yan. Dia perlahan berbicara, kakak ketiga, kamu tidak melakukan kesalahan. Karena kamu, klan Xiao tidak perlu hidup dalam persembunyian. Anda sekarang adalah dukungan di hati semua orang di dalam klan Xiao. Anggota klan Xiao akan melakukan yang terbaik untuk mendukung setiap keputusan Anda apakah mereka benar atau salah. Saat dia berbicara, tatapan Xiao Ding menyempit dan menatap Xiao Li. Yang terakhir mengecilkan kepalanya dan buru-buru berbicara sambil tersenyum, hehe, aku telah tinggal terlalu lama di Black Corner Region, dan agak tidak berhubungan dengan orang biasa.
Perasaan hangat mengalir di hati Xiao Yan saat mendengar kata-kata kedua orang ini. Ini adalah saudara laki-lakinya yang berhubungan darah. Tidak peduli apa yang dia lakukan, apakah itu benar atau salah, mereka akan mendukungnya tanpa ragu-ragu. Jika memungkinkan, bawa Yun Yun itu untuk membiarkan kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua melihatnya. Saya mendengar dari Hai Tua dan yang lainnya bahwa Anda telah menunjukkan belas kasihan kali ini karena dia. Dia memang memiliki sedikit hubungan dengan masalah klan Xiao kita. Kami tidak akan terlalu keberatan. Xiao Ding memegang cangkir teh di sampingnya, menyesapnya sebelum tiba-tiba menggoda. Xiao Yan sedikit tertekan saat mendengar ini. Dia buru-buru menjelaskan, hanya saja aku berhutang banyak padanya ketika aku berlatih di Kekaisaran. Xiao Ding tersenyum saat melihat Xiao Yan seperti ini. Dia berhenti mengolok-oloknya dan berkata, saya sudah menyadari kata-kata yang Anda sampaikan. Saya juga sudah mengirim seseorang untuk memberitahu Hai Tua. Saya pikir dia harus bisa bergegas sebentar lagi. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia melirik Xiao Li di samping dan berpikir bahwa dia harus memaksimalkan waktu dan menyelesaikan masalah Life Devouring Pill di dalam tubuh yang terakhir. Kalau tidak, bagaimana dia akan menjelaskan kepada kakak laki-laki jika ada kecelakaan yang terjadi pada saudara laki-laki kedua setelah beberapa waktu? Tatapan Xiao Yan tanpa sadar melirik cincin hitam gelap di jarinya saat dia memikirkan metode untuk menyelesaikan Life Devouring Pill. Melankoli samar merembes keluar dari matanya. Itu benar. Berkat Anda, reputasi klan Xiao telah melonjak pesat di dalam Kekaisaran. Ada jumlah orang yang tidak pernah berakhir yang datang berkunjung dengan hadiah setiap hari. Adegan ini adalah salah satu yang tidak pernah kami alami di kota Wutan. Jika ayah melihat ini, kemungkinan dia akan merasa sangat bersyukur. Dia selalu mengharapkan hal-hal besar untukmu di antara kami tiga bersaudara. Xiao Ding sangat perhatian. Dia bisa melihat kesedihan di mata Xiao Yan. Dia segera mengubah topik pembicaraan dan tertawa lembut. Xiao Yan mengangguk pelan. Tinjunya perlahan mengencang saat dia berbicara dengan lembut, saat ini saya memiliki beberapa petunjuk tentang lokasi ayah. Namun, kekuatanku saat ini jauh dari cukup jika aku ingin menyelamatkannya sekarang. Kami percaya padamu. Kami percaya bahwa Anda akan dapat melakukannya. Xiao Ding tersenyum dan menjawab. Xiao Yan telah memberi mereka cukup banyak keajaiban selama bertahun-tahun ini. Xiao Yan tersenyum pada keyakinan yang dimiliki Xiao Ding dan Xiao Li padanya. Dia mengangguk sedikit dan hendak berbicara ketika seorang anggota klan buru-buru masuk. Dia berbicara dengan hormat, Tuan Tua Hai Bodong tiba. Tuan Tua Hai Bodong akan segera tiba. Xiao Yan buru-buru dan bangun saat mendengar ini. Saat ini, mereka sudah menyelesaikan masalah sekte Mystic Cloud. Selanjutnya, sudah waktunya untuk mempertimbangkan keadaan masa depan klan Xiao di Kekaisaran Jiama. Meskipun reputasi klan Xiao di Kekaisaran Jiama telah sangat melonjak, ini masih tidak memadai menurut pendapat Xiao Yan. Dia pernah berjanji kepada ayahnya bahwa dia benar-benar akan membiarkan klan Xiao makmur. Kemakmuran yang lebih besar dari titik manapun dalam sejarah. Kemakmuran besar yang layak membuat orang bersukacita dan merasa bersemangat. Haha, anak kecil, tulangmu memang sangat keras. Saya pikir Anda perlu setidaknya beristirahat selama 1 bulan sebelum Anda memiliki kekuatan untuk berbicara. Tidak terduga bahwa Anda telah memulihkan kekuatan setelah hanya setengah bulan. Ini benar-benar mengejutkan. Tawa tua yang jelas tiba-tiba ditransmisikan ke aula yang besar dan luas. Sosok Hai Bodong perlahan muncul di mata semua orang. Xiao Yan juga tersenyum tipis saat melihat sosok Hai Bodong. Dia bangkit, mengundangnya masuk sebelum sekali lagi kembali ke tempat duduknya. Tatapan Hai Bodong dengan hati-hati menyapu tubuh Xiao Yan setelah duduk di kursi. Sesaat kemudian, kejutan di matanya menjadi keheranan saat dia berseru, "Auramu." Dari cara Hai Bodong melihatnya, aura Xiao Yan agak goyah saat naik dan turun. Tampaknya sangat mirip dengan situasi ketika seseorang baru saja akan meningkatkan kekuatan seseorang. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat melihat keheranan di wajah Hai Bodong. Dia dengan lembut berkata, "Meskipun luka saya sangat serius kali ini, tampaknya telah memungkinkan saya untuk menyentuh penghalang kelas Dou Huang.
Jika saya beruntung, saya akan segera dapat mencoba masuk ke level Dou Huang. Kegembiraan menyebar di wajah Hai Bodong ketika dia mendengar ini. Dia segera memukul bibirnya dan berseru keras. Akhirnya dia menghela nafas, "Kamu anak kecil. Meskipun dapat dikatakan bahwa Anda telah memperoleh beberapa manfaat dengan bertarung dengan orang yang kuat seperti Yun Shan, masih tak terduga bahwa mereka akan memungkinkan Anda untuk menyentuh penghalang Dou Huang." Menjadi elit Dou Huang, dia secara alami mengerti betapa besar kesenjangan antara Dou Huang dan betapa sulitnya untuk menyeberang. Saat itu, dia tetap berada di puncak kelas Dou Huang selama 10 tahun penuh sebelum dia menemukan kesempatan beruntung untuk melakukan terobosan. Melihat kecepatan latihan Xiao Yan ini sekarang benar-benar membuatnya tidak bisa berkata-kata. Xiao Yan tersenyum mendengar seruan Hai Bodong. Menurut situasi normal, peningkatan besar dalam kekuatannya saat dia berada di bawah tanah telah menyebabkan kesulitan yang harus dia hadapi ketika maju dari puncak kelas Dou Huang untuk melambung tinggi. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana dia berlatih setelah dia keluar dari bawah tanah, kekuatan di tubuhnya tetap diam. Tidak ada aktivitas selain dia menjadi semakin akrab dengan kontrol Dou Qi di tubuhnya. Menurut harapannya, sulit baginya untuk benar-benar masuk ke kelas Dou Huang tanpa setidaknya 2 tahun. Namun, setelah pertempuran hidup dan mati di Mystic Cloud Sect, dia mendapatkan manfaat yang tak terukur meskipun dia telah melayang di antara garis hidup dan mati beberapa kali. Peningkatan ini di mana dia melakukan kontak samar dengan tingkat Dou Huang adalah manfaat terbesar. Jika bukan karena pertarungan hidup dan mati ini, jelas tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menyentuh kelas Dou Huang saat ini. Ini hanya bisa disebut keberuntungan. Pertempuran hidup dan mati paling mampu menyebabkan potensi tersembunyi di tubuh seseorang meletus. Oleh karena itu, pertarungan selamanya merupakan jalan pintas tercepat bagi seseorang untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Tentu saja, prasyaratnya adalah seseorang harus memastikan bahwa seseorang tidak akan menjadi mayat sedingin es selama pertempuran hidup dan mati itu. Jika itu masalahnya, itu tidak akan membantu situasi terlepas dari bagaimana seseorang menerobos. Ambil retret yang baik setelah lukamu sembuh total dan lihat apakah kamu berhasil melakukan terobosan ke kelas Dou Huang. Hai Bodong tertawa dan mengingatkan. Setelah itu, dia mengubah nada suaranya dan tertawa, "Itu benar, Anda meminta seseorang untuk memanggil saya. Apakah ada masalah?" Senyum di wajah Xiao yang sedikit menarik diri saat menyebutkan bisnis yang tepat. Jarinya dengan lembut menekan meja saat dia perlahan bertanya, "Aku ingin tahu apakah Hai Tua telah mendengar tentang faksi yang disebut Hall of Souls? Aula Jiwa?" Hai Bodong terkejut saat mendengar ini. Tatapannya mengungkapkan renungannya sebelum dia berbicara beberapa saat kemudian, ahli misterius yang muncul di dalam sekte Mystic Cloud seharusnya menjadi ahli dari faksi ini kan? Iya. Saya memang belum pernah mendengar tentang faksi ini di masa lalu. Namun, karena ahli misterius itu, aku telah mengumpulkan beberapa informasi tentang faksi ini selama kamu memulihkan diri. Mungkin tidak banyak, tetapi saya belajar bahwa faksi ini sangat kuat. Selain itu, ini sangat misterius dan aneh. Ini juga berfokus pada berburu roh-roh kuat yang telah kehilangan tubuh fisik mereka di benua itu. Hai Bodong mengerutkan kening saat dia menjawab. Ayah dan guruku saat ini ada di tangan mereka. Apalagi setelah mendengar niat mereka, sepertinya mereka sangat tertarik dengan klan Xiao kami. Mereka mungkin mengirim beberapa orang kuat di masa depan. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia berbicara dengan lembut. Hai Bodong sedikit mengangguk. Meskipun mereka saat ini telah menghilangkan faksi yang kuat seperti sekte Mystic Cloud, Hall of Souls, yang lebih kuat dan lebih menakutkan sekarang menekan kepala mereka, menyebabkan mereka mengalami kesulitan mengatur napas. Melihat kekuatan orang yang menyebut dirinya pelindung Wu saat itu, tampaknya faksi misterius ini jelas jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan sekte Mystic Cloud. Hall of Souls sangat misterius. Jarang ada orang yang tahu tentang keberadaan mereka. Mengingat kekuatan di Kekaisaran Jiama di masa lalu, kita jauh dari memenuhi syarat untuk berhubungan dengan mereka. Menurut dugaan saya, kemungkinan Hall of Souls ini dapat dianggap sebagai faksi yang sangat kuat bahkan di seluruh benua Dou Qi.
Namun, sekte mistik laut tua dari Kekaisaran Jiama kami hanya memerintah di dalam kekaisaran kami. Lupakan tentang membandingkannya dengan benua Douki yang tak ada habisnya. Mereka hanya bisa dianggap sebagai faksi kelas 2 bahkan di wilayah barat laut tempat kita berada. Hai Bodong tertawa pahit saat dia menghela nafas, jangan hanya melihat seberapa kuat sekte mistik laut di dalam kekaisaran. Perlakuannya dalam pertemuan besar fraksi untuk bagian barat laut benua ini yang diadakan setiap 5 tahun sekali tidak baik. Ada cukup banyak yang mengejek dan memutar mata ke arah mereka. Pertemuan besar faksi. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia belum pernah mendengar tentang pertemuan besar ini. Posisi di mana Kekaisaran Jiama berada secara kebetulan adalah bagian barat laut benua. Setidaknya ada 100 negara besar dan kecil di wilayah ini. Kekaisaran Jiama hanyalah salah satunya. Ada beberapa faksi dengan kekuatan yang cukup besar di dalam setiap kekaisaran, dan mereka tak terhitung jumlahnya jika kita menambahkan semuanya. Hai Bodong tersenyum saat melihat ekspresi Xiao Yan yang tidak pasti. Dia menjelaskan, pertemuan besar fraksi ini dilakukan oleh beberapa faksi terkuat di wilayah barat laut ini. Itu tidak memiliki niat baik. Beberapa orang dengan ambisi besar ingin menyatukan semua faksi di wilayah barat laut ini bersama-sama dan menjadi eksistensi yang sebanding dengan faksi-faksi teratas di benua itu. Namun, belum ada yang bisa mencapai ambisi liar ini sampai sekarang. Wilayah barat laut ini terlalu luas dengan sejumlah faksi di dalamnya. Hubungan mereka semua rumit. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menyatukan mereka. Tentu saja, yang kuat di sini tidak termasuk sekte Mystic Cloud. Dengan kualifikasi Mystic Cloud Sect, itu hanya bisa dinilai sebagai kelas 2 di wilayah barat laut ini. Hai Bodong tertawa, namun, ini adalah posisi sekte Mystic Cloud ketika Yunshan tidak ada di masa lalu. Setelah pengembangan oleh orang tua itu tahun-tahun ini, kekuatan sekte Mystic Cloud bisa dikatakan telah meningkat pesat. Saya pikir itu hampir tidak bisa masuk ke posisi kelas 1. Jika pertemuan besar fraksi berikutnya akan diadakan, itu harus dapat menyebabkan cukup banyak faksi yang mengejek sekte Mystic Cloud saat itu untuk menutup mulut mereka. Sayangnya, mimpi ini dihancurkan olehmu, anak kecil. Wajah Xiao yang tercengang saat mendengar informasi yang belum pernah dia dengar sebelumnya diungkapkan oleh Hai Bodong. Tidak terduga sekte Mystic Cloud, yang angkuh di sekitar Kekaisaran Jiama, hanya memiliki posisi seperti itu di wilayah barat laut ini. Itu benar, 2 ahli Dou Huang yang kami temui di klan Mo saat itu milik Sky Serpent Mansion. Sky Serpent Mansion, ini adalah faksi kelas 1 asli di wilayah barat laut. Kekuatan mereka jauh melampaui sekte Mystic Cloud. Saat itu, mereka bahkan hampir mengalahkan kepala sekte publik dan menjadi penguasa wilayah barat laut. Hai Bodong tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu saat dia berbicara. Rumah ular langit? Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Segera, dia mengingat 2 ahli misterius yang akhirnya dia temui ketika dia pergi ke klan Mo untuk menyelamatkan King Lin saat itu. Tidak terduga bahwa faksi ini sebenarnya lebih kuat dari sekte Mystic Cloud. Tidak heran mereka bisa memperpanjang anggota badan mereka ke Black Corner Region. Paling tidak, sekte Mystic Cloud tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di wilayah kacau semacam itu. Sky Serpent Mansion berada di dalam Sky Serpent Empire yang terletak di tengah wilayah barat laut ini. Ini memiliki posisi transenden dalam kekaisaran mereka yang hanya melebihi sekte Mystic Cloud dalam Kekaisaran Jiama. Bahkan perubahan keluarga kekaisaran di sana sebagian dimanipulasi oleh mereka secara rahasia. Negara itu juga memiliki beberapa faksi lain tetapi semuanya memperlakukan Sky Serpent Mansion sebagai pemimpin mereka. Mereka diharuskan membayar upeti kepada Sky Serpent Mansion setiap tahun. Hai Bodong tertawa, belum lama sejak Kekaisaran Jiama didirikan sebagai sebuah negara. Menambahkan ini pada fakta bahwa itu terletak lebih jauh ke barat, jarang ada ahli asing yang memasukinya. Selain beberapa faksi besar di dalam kekaisaran dan keluarga kekaisaran, sangat sulit bagi orang biasa untuk memiliki tingkat pemahaman ini.
Jika bukan karena gadis kecil bernama King Lin saat itu, orang-orang dari Sky Serpent Mansion juga tidak akan datang ke sini. Wajah Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi kagum setelah mendengar rahasia ini untuk pertama kalinya. Xiao Li dan Xiao Ding di sisinya juga mendecakkan lidah mereka dan menghela nafas. Mereka telah kacau di kekaisaran selama bertahun-tahun tetapi sama sekali tidak menyadari semua informasi ini. Hai Bodong tersenyum saat melihat sikap tercengang mereka bertiga. Tatapannya langsung melirik Xiao Yan saat dia perlahan berkata, sekarang sekte Mystic Cloud telah dibubarkan, kemungkinan kekaisaran Jiama tidak akan memiliki faksi yang bisa diambilnya. Xiao Yan mengangkat alisnya saat melihat ekspresi Hai Bodong. Dia dengan lembut berkata, apa arti dari kata-kata yang kamu ucapkan Hai Tua? Haha, anak kecil, Hall of Souls tertarik pada klan Xiao Anda, tetapi tidak mungkin bagi Anda untuk membuat semua orang di klan Anda menyembunyikan nama mereka dan menyembunyikan diri mereka di pegunungan yang dalam, kan? Hai Tua tertawa. Xiao Yan terdiam. Dia telah berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan sekali lagi membuat klan Xiao makmur. Secara alami, tidak mungkin baginya untuk membuat semua orang menjadi penebang kayu di pegunungan. Karena Anda tidak dapat menyembunyikan nama Anda, tentu saja sedikit tidak substansial bagi Anda sendiri untuk melindungi klan Anda dengan benar. Oleh karena itu, Anda membutuhkan faksi yang cukup kuat. Mata Hai Bodong berkedip saat dia tersenyum dan melanjutkan, ini adalah kesempatan terbaikmu sekarang karena sekte Mystic Cloud telah bubar. Jika Anda secara bertahap berkembang di masa depan dan dapat masuk di antara yang kuat di wilayah barat laut, tidak mungkin bagi Hall of Souls untuk secara acak membunuh anggota klan Xiao, seperti di masa lalu, bahkan jika mereka ingin menyentuh mereka. Selain itu, jika Anda bisa menjadi penguasa wilayah barat laut di masa depan, Hall of Souls akan takut bahkan dengan kekuatannya. Selain itu, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menyelamatkan guru dan ayah Anda jika Anda harus mencari mereka secara acak sendiri di benua itu? Xiao Yan mengungkapkan ekspresi yang tenggelam dalam pikirannya. Itu lama kemudian sebelum dia mengangguk sedikit. Dia berkata, kata-kata Hai Tua memang masuk akal. Namun, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan jika aku ingin membentuk faksi yang dapat masuk ke faksi kuat di wilayah barat laut dengan tangan kosong. Sifatku tidak cocok untuk membentuk faksi. Jika saya membagi perhatian saya pada hal-hal seperti itu bahkan mungkin campur tangan dengan pelatihan saya. Haha, ada beberapa hal yang tidak perlu kamu lakukan secara pribadi. Secara alami akan ada orang yang cocok untuk membantu Anda mengelolanya. Pada saat itu, Anda bisa menjadi orang yang bertanggung jawab yang tidak melakukan apa-apa dan terus melatih diri dengan tenang. Hai Bodong tersenyum. Dia memandang Xiao Ding dan Xiao Li di samping Xiao Yan dan tertawa, ini juga tidak sejauh kamu harus membangun dengan tangan kosong. Mengingat reputasi Anda saat ini di dalam kekaisaran Jiama, tentu saja akan ada banyak ahli yang akan datang untuk berkolaborasi selama Anda melambaikan tangan. Selain itu, beberapa klan besar di kekaisaran saat ini sedang mengawasi tindakan Anda. Mereka akan bisa mendapatkan beberapa manfaat dengan mengikuti Anda.